biasa ini disulap menjadi game RPG. Dengan combat system yang berbeda, banyak dungeon baru yang bisa dieksplor, serta lebih banyak boss monster yang harus kita lawan. Dan aku akan mencoba bermain di modpack ini dalam 100 hari. Dan selamat datang di dunia Dawncraft. Alright, di hari pertama, seperti yang kalian lihat, aku di-spawn di tengah hutan. Dan di sini aku juga dibekali beberapa item seperti roti, atlas, kompas, dan juga peta menuju village. Nah, selanjutnya aku akan memulai petualanganku. Tapi karena aku di tengah hutan, aku tidak bisa santai-santai seperti ini. Karena kalian bisa lihat, baru aja mulai aku sudah digebok oleh zombie. Ada sempak memang. Ya, tapi untung saja aku masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Oke lah, kalau begitu, aku akan melanjutkan petualangannya. Pertama-tama, aku akan berbicara kepada makhluk seekor seseorang atau apapun lah itu yang bernama Kocok. Nah, di sini Kocok memberitahukanku sesuatu. Namun aku harus buru-buru karena aku sudah dikeroyokin sama beberapa babang zombie. Dan aku pun harus berlari untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Walaupun aku harus bertemu makhluk aneh lagi, yang akhirnya membuatku harus wafat di hari pertama. Memang anak babi. Aku pun hidup kembali dan mulai lari dari tempat ini karena benar-benar sangat berbahaya. Dan tujuanku sekarang adalah untuk mencari sebuah village dengan menggunakan peta yang sudah aku bawa ini. Oh ya guys, momen dimana aku berbicara dengan Kocok tadi adalah sebuah momen dimana aku mengetahui tujuanku berada di sini. Yang tentu saja untuk mengalahkan Ender Dragon. Tapi untuk mencapai ke sana, aku harus mengumpulkan 12 Mystic Eye terlebih dahulu untuk masuk ke dalam The End. Nah, segitu aja penjelasannya guys. Sekarang saatnya kita melanjutkan petualangan. Aku harus meninggalkan hutan ini. Untuk itu, aku pun mulai mengumpulkan kayu. Tapi sialnya, tiba-tiba ada seekor monster lagi yang mendekatiku. Kuntilanak salto, nggak bisa tenang, anjay, kaburlah. Akhirnya aku berhasil menyeberang dan langsung mengambil sebuah pohon. Lalu buru-buru langsung membuat kapal dan pergi meninggalkan pulau ini karena sudah ada zombie yang mendekatiku. Singkat cerita, akhirnya aku menemukan sebuah pulau yang ada sebuah bangunan yang cukup mencurigakan. Tapi setelah aku eksplor, tidak ada apa-apa di sini. Sehingga aku mengambil sugarcane saja, lalu pergi meninggalkan pulau ini. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya aku menemukan sebuah pulau. Dan juga petaku pun sudah mulai terbuka, yang menandakan bahwa desa pun semakin dekat. Akhirnya aku sampai di sebuah desa. Nah, villager di sini sangatlah unik karena mereka semakin berguna dan beberapa villager juga bisa memberikan kita sebuah quest. Selain itu, di sini kita juga tidak boleh menghancurkan bangunan, mengambil objek, dan juga maling. Karena itu akan membuat villager menjauhi kita, bahkan hingga memburu kita. Tapi tentunya kalau itu ketahuan. Gelas edang. Pada bahan orangnya. Ya, dari permalingan tersebut, akhirnya aku berhasil mendapatkan barang-barang ini. Tinggal sepatu saja yang masih kurang. Setelah itu, aku pergi berkeliling dan mulai mengumpulkan sumber makanan. Karena makanan sangat berguna di dalam Dawncraft ini untuk menunjang petualanganku. Selain itu, aku membutuhkan kulit dari sapi ini untuk membuat suatu barang. Urusan perbekalan sudah beres dan aku pun langsung menuju Guildmaster. Yang tentu saja untuk mengambil misi pertamaku, yang adalah untuk membunuh 10 villager. Tapi sebelum berangkat, aku pun membuat tas terlebih dahulu agar aku bisa mendapatkan inventory tambahan. Di hari ke-6, aku memulai petualanganku untuk mencari dan melawan villager yang sepertinya jaraknya cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya aku sudah sampai. Dan ternyata tempat villager tersebut adalah di sebuah kapal. Nah, biar aku tidak meningsoy, aku pun melakukannya dengan cara seperti ini. Karena serangan villager ini cukup menyakitkan. Tapi setelah mereka mulai berkurang, aku pun mulai memberanikan diriku untuk menyerang mereka secara frontal. Berangkat Senin besok. Matilah kalian villager busuk! Tarungannya selesai juga. Dan aku pun langsung meluting-luting manja beberapa armor yang kudapatkan sangatlah GG. Setelah itu aku melanjutkan perjalananku lagi. Karena villager yang kubunuh masih kurang. Nah, di sini aku menemukan sebuah kapal lagi. Namun kali ini kapalnya lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga aku harus lebih berhati-hati untuk masuk ke dalam. Dan di kapal ini aku berhasil mendapatkan 2 peti yang rasanya lezat dan bergizi.
Kulakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan aku harus hati-hati untuk menghadapi para villager ini, karena stok makananku sudah menipis. Akhirnya semua villager berhasil aku tumpas, dan aku pun melanjutkan dengan meluting-luting manja. Singkat cerita, aku kembali lagi ke desa ini untuk melapor ke Guildmaster. Untuk melaporkan keberhasilanku serta mengambil misi baru. Yang dimana dalam misi ini aku harus mengalahkan seekor Goblin King yang berada di tempat ini. Tapi sebelum pergi aku akan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mengumpulkan kayu, mengumpulkan beberapa kol ore, membakar hasil jarahan dan juga makanan. Tidak lupa menyimpan barang-barang tidak berguna ke dalam peti dan mati. Ya, inilah Dawncraft. Pagi-pagi yang cerah aja banyak sekali gangguannya. Mau itu zombie, hantu nyot-nyot, semuanya bikin emosi. Ya, untung saja semua itu dapat kuatasi. Dan aku pun mulai melanjutkan perjalananku untuk mencari Goblin King dengan mengikuti petunjuk dari peta yang diberikan oleh Guildmaster. Dan di dalam perjalanan aku menemukan sebuah rumah yang angker. Tapi karena aku tidak takut, aku langsung masuk saja dan membantai semua yang ada di dalam sini. Setelah itu mengambil peti-peti yang rasanya lezat dan bergizi. Lanjut ke lantai atas, aku menemukan sebuah spawner. Dan ruangan berhantu. Anjir. Ma, hantu ma, takut ma. Woi, bisa dipukul. Oke. Wuih, nice. Lagi. Loh, aku kok nggak diserang? Hantunya kenapa kah? Oh, nggak nyerang hantunya. Oke. Apa nih? Blood sprayer. Kok diserang? Kok aku diserang? Tadi bukannya nggak diserang? Oke, kita coba pakai ini. Apa sih ini? Wih. Lagi. Oh, mati sudah. Oh, pantesan di sini ada spawner. Nice. Mau es krim gak lu? Makasih. Ade nanti mau beli es krim yang banyak. Iya, kayak punya. Lagi. Oh, mati sudah. Oh, pantesan di sini ada spawner. Nice. Setelah mengambil semuanya, aku pun melanjutkan perjalananku hingga sampailah aku di tempat tujuan. Tapi sebelum melawan Goblin King, aku harus melawan kroco-kroconya terlebih dahulu. Dengan skill baru yang kudapatkan dari Guildmaster, aku jadi lebih mudah untuk mengalahkan para kroco-kroco ini. Selanjutnya, aku masuk ke dalam markas Goblin dan menemukan peti yang berisi Ring of Salt. Setelah aku ambil, aku pun langsung menggunakannya. Walaupun aku nggak tahu kegunaannya buat apaan. Dan untuk selanjutnya, saatnya kita akan mulai membantai para Goblin di tempat ini. Hingga akhirnya Goblin Bungul pun berhasil dikalahkan anak buahnya sendiri. Bungul. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, aku pun langsung pulang untuk melaporkan ke Guildmaster. Tapi karena jaraknya lumayan jauh, jadi aku langsung mati saja. Kerja bagus. Nah, sampailah aku di desa. Dan di Dawncraft ini, enaknya kita tidak bakalan kehilangan barang-barang ketika mati. So, saatnya kita melanjutkan perjalanan dan melapor ke Guildmaster. Yang dimana tujuanku selanjutnya adalah untuk mengalahkan Corrupted Ogre untuk mendapatkan mata pertamaku. Setelah menyiapkan semuanya, aku pun melanjutkan petualanganku. Di dalam perjalanan, aku selalu menyempatkan diriku untuk membunuh sapi dan juga domba, agar stok makananku semakin banyak. Selain itu, aku juga menemukan sebuah rumah, dan aku pun menuju ke sana. Karena petualangan di malam hari sangat berbahaya, aku pun memutuskan untuk mining saja di dalam rumah ini. Dan aku menemukan sebuah ravin yang cukup luas. Tentu saja di sini aku menemukan banyak ore-ore yang rasanya lezat dan bergizi. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah jalan menuju ke bawah yang sepertinya sangatlah luas. Dan di dalam goa ini, aku mendapatkan diamond pertamaku. Aku kaya.
lanjut berjalan lagi dan akhirnya aku menemukan sebuah gua yang sangatlah luas. Tapi tentu saja untuk masuk ke dalam, aku harus mengalahkan monster yang menjengkelkan ini terlebih dahulu. Nah, di dalam gua ini, aku banyak menemukan diamond. Walaupun isinya cuma satu aja. Makin lama aku berada di sini, situasinya semakin tidak kondusif. Banyak sekali monster-monster yang sudah bermunculan. Karena aku tidak ingin wafat lagi, akhirnya aku pun memutuskan untuk kabur dan naik ke atas. Akhirnya aku berhasil kabur. Sebelum melanjutkan petualangan, aku membuat diamond pickaxe dan juga sword terlebih dahulu. Dan aku pun melanjutkan perjalananku untuk mencari corrupted ogre. Sampai akhirnya di perjalanan aku menemukan sebuah kapal yang terpendam oleh gravel. Karena penasaran, aku pun mulai menggali. Aku pun berhasil masuk ke dalam dan terdapat sebuah guardian bernama es dawet segar. Untungnya di sini dia tidak memberikan perlawanan, jadi sangat mudah untuk mengalahkannya. Dan dari monster tersebut, aku pun berhasil mendapatkan sebuah trident yang sepertinya cukup GG. Lain bos monster yang tadi, masih ada satu bos lagi yang harus aku kalahkan. Dan yang ini cukup sakit, jadi aku harus mengalahkannya dari jarak jauh saja. Aku pun berhasil mengalahkannya dan mendapatkan sebuah trident lagi yang efeknya sama saja seperti yang sebelumnya. Setelah mengalahkan kedua bosnya, aku pun sudah bisa membuka chest, namun hasilnya tidak memuaskan. Sehingga aku lanjutkan lagi perjalananku dan akhirnya aku semakin dekat dengan tujuan. Aku pun langsung mendekati tempat tersebut, tapi harus dengan hati-hati karena monster kali ini sangatlah kuat. Jadi aku akan mengalahkannya dan mengurangi darahnya dari jarak jauh. Assalamualaikum Batu, mau bunuh. Musuh terlihat. Maju sini. Untuk mengurangi darahnya, aku pun menembakinya dari jauh saja. Karena kalau dari dekat, aku bakalan meningsoy karena pukulan dari palunya. Untungnya di sini aku membawa panah yang cukup banyak, sehingga aku bisa membunuhnya dari jarak jauh saja, tanpa harus terkena hit. Kerja bagus. Wuhuu, yes! Dapat, tuis. Waduh, penuh. Oke, mata pertamaku. Nice. Saatnya kita balik. Akhirnya aku berhasil sampai ke desa dan langsung merapikan inventoriku yang sudah penuh. Akan tetapi tiba-tiba aku diserang oleh makhluk-makhluk kayak kampret yang tiba-tiba makin banyak. Aku pun terpaksa untuk melawannya karena kalau tidak dilawan lama-lama nanti semakin banyak dan aku makin kewalahan. Akan tetapi karena musuhnya sangat kayak anak haram, akhirnya aku berhasil dibunuhnya. Lamnya udah apalagi? Lagi lapar soalnya. Oh. Belum selesai ini berarti. Esokan harinya, setelah semua monsternya sudah menghilang, aku pun melaporkan keberhasilanku kepada Guildmaster. Dan dia memberikanku sebuah misi lagi untuk mendapatkan mata selanjutnya. Dan bos monster yang harus kukalahkan bernama Knight Robber. Setelah membereskan semuanya dan mempersiapkannya, aku pun melanjutkan petualanganku di hari ke-26 ini. Singkat cerita, di dalam perjalanan aku menemukan sebuah rumah. Dan tentunya di dalam rumah tersebut terdapat monster-monster laknat yang harus aku kalahkan. Tapi hal seperti ini tidaklah masalah buatku, karena hasil lootingannya sangatlah lezat dan bergizi. Kulanjutkan lagi perjalananku, dan sampailah aku di sebuah camp villager. Yang tentu saja banyak villagernya. Ya iyalah, masa banyak banteng merahnya. Aku pun mulai melawan para villagernya, karena di sini pasti terdapat barang-barang yang sangat bagus. Setelah beres, tiba-tiba pasukan undead pun datang menyerang tempat ini. Karena sulit untuk dilewatkan, aku pun terpaksa melawan mereka semua. Karena hadiah dari penyelesaian pertarungan ini sangatlah bagus. Yaitu bahan tersebut bisa dibuat menjadi sebuah mata. Saat kasihkan bertarung, aku sampai lupa kalau helmku itu sudah pecah. Pantasan aja serangan mereka sudah mulai sakit. Dan pas banget musuhnya ngedrop helm, jadi langsung aku pakai saja. Tersisa satu undead lagi yang harus kukalahkan. Tapi satu pun batang hidungnya tidak kelihatan. Hal ini akhirnya membuatku kalah dalam pertarungan ini. Sempak! Kulanjutkan lagi perjalananku. Dan aku menemukan sebuah battle tower. Tapi kali ini aku tidak akan masuk ke sana. Karena pertama-tama, aku akan mengalahkan Knight Robber terlebih dahulu untuk mendapatkan mata yang kedua. Tapi akhirnya aku sampai di tempat ini dan saatnya untuk melawan Knight Robber. Let's go!
Akhirnya aku berhasil mengalahkan bos monsternya. Dan setelah mengalahkannya, aku berhasil mendapatkan mata yang kedua. Nah, sebelum balik ke desa, aku mampir ke Battle Tower terlebih dahulu untuk menaikkan levelku serta mengambil beberapa item yang bisa diambil di sini. Namun masuk ke sini tidaklah mudah. Untuk menyelesaikannya, kita harus melawan banyaknya monster-monster yang keluar dari spawner. Untuk itu, fokusku pertama adalah menghancurkan semua spawner yang ada agar musuh-musuh tidak keluar lagi. Semua spawnernya sudah hancur, dan aku pun tinggal looting-looting manja saja. Setelah item penting semua sudah aku dapatkan, aku pun langsung pergi ke bagian paling atas dari tower ini. Lalu menaruh kunci terakhir dan menghidupkan Battle Tower Boss. Oke guys, saatnya kita melawan Battle Tower Boss. Let's go! Oh, mau itu kenapa itu? Hanya WA. WA. Berarti ya WA terus banget kan? Mau bunyi lagi? Akhirnya aku berhasil mengalahkan bos dari Battle Tower ini. Namun isi dalam petinya sangatlah amazing, busuk sekali. Karena bos towernya sudah berhasil aku kalahkan, aku pun harus buru-buru turun ke bawah karena towernya sudah mau hancur. Dan setelah aku berhasil keluar, aku pun sekarang bertujuan untuk kembali ke desa untuk melamporkan keberhasilanku. Hari ke-37. Dan akhirnya aku sampai juga di desa. Dan aku cukup terkejut karena guildmasternya berada di luar. Tapi ya sudahlah, aku pun melaporkan keberhasilanku dan ia pun memberikan misi baru untukku, yaitu untuk mengalahkan eyeholder ketiga bernama Kitsune. Sebelum melakukan petualangan, aku harus memasukkan terlebih dahulu guildmasternya ke dalam rumahnya. Karena kalau dia sampai hilang ataupun terbunuh, itu bisa berabe. Setelah itu, aku pun mulai bercocok tanam. Dan lahan yang sudah kubuat langsung kutanami dengan biji gandum. Agar tumbuh semakin cepat, aku pun menggunakan bone meal dan berhasil mendapatkan biji dan juga gandum yang cukup banyak. Selanjutnya, aku mulai mengumpulkan kayu yang berada di sekitaran rumah sekalian aku untuk membersihkan lahannya. Lahannya sudah siap dan aku pun langsung membuat 2 buah kandang sederhana. Lalu kulanjutkan dengan berpetualang sedikit untuk mencari domba dan juga sapi dan kubawa mereka ke dalam kandang. Oke, urusan makanan sudah beres. Untuk selanjutnya aku akan berpetualang lagi untuk mencari eyeholder ketiga. Hari ke-47, aku pun mulai berpetualang. Dan di dalam perjalanan aku menemukan sebuah camp barbarian. Karena aku adalah pahlawan yang sangat kuat, keras dan berurat, aku pun melawan mereka semua, walaupun harus dikeroyok seperti ini. Tapi setelah aku selesai mengalahkan mereka semua, tidak ada yang bisa aku ambil. Setelah itu, aku melanjutkan perjalananku menemukan sebuah rumah misterius. Dan tentu saja, aku tidak mungkin tidak melewatkan pertarungan. Dan inilah hasil lootingan yang kudapatkan dari rumah ini. Cukup lezat dan bergizi. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Dan di perjalanan, aku menemukan sebuah ruined portal. Dan karena blok ini sangat berguna, jadi aku ambil semua. Dan aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Aku meneruskan perjalananku dengan menggunakan perahu. Dan di depan sana, aku menemukan sebuah kapal bajak laut. Karena jiwa malingku meronta-ronta, aku pun langsung mendekati kapal tersebut. Tapi saat aku berhasil masuk, tiba-tiba aku bertemu dengan penjaga kapal yang sangat kuat. Wah, danger. Kuat bener cuy. Karena musuh di dalam terlalu kuat, disinilah skill malingku akan diuji.
mendapatkan hal yang bagus di sana, aku pun melanjutkan perjalananku. Dan singkat cerita, akhirnya aku menemukan kapal bajak laut lagi. Karena aku tidak mau mengulangi hal yang sama, aku pun melakukan hal ini. Hingga akhirnya kapalnya pun terbakar dan membunuh beberapa monster yang berada di sana. Sehingga aku tinggal meluting-luting manja dan mendapatkan barang-barang yang lezat dan bergizi. Aku melanjutkan lagi perjalananku untuk mencari Kitsune. Entah sudah berapa jauh aku berjalan dan menghabiskan banyak waktu. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah bangunan yang sepertinya bangunan ini adalah sebuah kastil. Sebenarnya aku ingin fokus untuk mencari Kitsune. Tapi jiwa penasaranku terlalu meronta-ronta sehingga aku ingin teriak teng 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 teng. Oke, lanjut lagi. Aku berhasil masuk ke dalam kastil ini. Yang ternyata kastil ini adalah sarang para villager. Yang tentunya sangat berbahaya karena adanya penyihir laknat ini. Tapi untungnya lootingannya sangat gurih-gurih nyoy, sehingga tidak rugi untuk masuk ke sini. Setelah semuanya sudah beres, aku pun pergi meninggalkan tempat ini dan melanjutkan petualanganku. Hingga akhirnya aku sampai di tempat tujuan. Dan inilah markas Kitsune. Karena sangat berbahaya, aku bakalan menyerangnya dari sini saja. Dan aku berhasil mengalahkan Kitsune, walaupun dengan cara culas. Tapi mau gimana lagi? Kalau aku harus melakukan dengan 1 lawan 1 seperti biasanya, aku bakalan meninggoy. Dan ya, aku berhasil mendapatkan Mystic Eye ketigaku. Dan untuk selanjutnya, aku akan kembali lagi ke desa. Walaupun jaraknya sangat jauh, tapi aku tidak akan mati di sini. Karena levelku sudah lumayan banyak. Jadi, aku persingkat saja guys. Akhirnya, aku sampai di desa. Dengan menghindari semua rintangan yang ada. Karena aku malas dan tidak mau berlama-lama untuk pergi ke sini. Namun saat aku kembali ke sini timbul masalah. Karena Goldmaster tidak memberikanku quest selanjutnya. Dan saat aku periksa buku, tiba-tiba aku melihat bahwa villager tidak menerimaku di sini. Aku nggak tahu kesalahanku apa. Tapi yang jelas aku harus memperbaikinya. Dan secara resmi aku sekarang adalah seorang buronan. Buronan. Nah, karena aku ingin memperbaiki reputasiku di sini, jadi aku membuat sebuah benda bernama Bundle of Emerald. Lalu menaruhnya di dalam kotak ini dan tunggu sampai esok harinya. Keesokan harinya, aku langsung melapor ke Guildmaster. Dan ya, sekarang sudah bisa. Mereka sudah memaafkanku. Walaupun aku sudah menyembuhkan reputasiku, tapi aku masih belum puas. Dan aku akan mengerjakan quest-quest dari villager untuk menambahkan reputasiku agar semakin baik. Untuk itu, aku pindah ke village yang lebih besar agar aku bisa menemukan villager yang butuh bantuan. Dan setelah berkeliling, aku menemukan beberapa villager yang memberikanku sebuah quest. Dan aku juga
juga sudah berhasil menyelesaikan semua misi yang mereka berikan. Karena bahan-bahan yang mereka minta, semuanya sudah aku dapatkan dari hasil petualanganku. Dan mantapnya lagi, hadiah penyelesaian quest adalah buku mending. Urusan pervillageran sudah beres. Dan aku pun kembali ke rumah untuk membuat 18 bookshelf dan juga sebuah enchanting table. Lanjut aku pasang ritualnya dan aku pun mulai mengenchant peralatanku. Hasil enchant yang kudapatkan langsung aku gabungkan agar aku mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dan aku tidak perlu khawatir lagi untuk kehabisan anak panah. Selanjutnya, aku pun mencolokkan pedangku dengan buku-buku yang kudapatkan dari hasil petualanganku, yang membuat pedangku menjadi semakin GG. Oke, sekarang levelku sudah entek. Untuk selanjutnya, aku akan pergi berpetualang lagi, namun aku akan pergi menyelesaikan quest yang diberikan oleh villager armorer, yaitu mencari kalungnya yang hilang. Dan aku pun memulai perjalananku. Untungnya di sini aku diberikan sebuah map, jadi aku bisa mengetahui letak di mana kalung itu berada. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di tempat tersebut. Tapi belum sempat masuk, aku udah didatangi oleh beberapa musuh yang sangat mengganggu. Maju sini, maju. Maju. Mampus. Ada lagi. Astaga, tambah banyak. Banyak, guys. Panah aja, lebih enak pakai panah. Udah bisa. Oke, kamu nyemplung aja. Aku masuk. Let's go. Karena sudah beberapa ada yang keluar, jadi di bawah sini hanya tersisa 2 musuh saja. Jadi aku bisa membantai mereka dengan mudah. Setelah itu, aku pun lanjut ke lantai atas. Tapi aku cukup kaget karena ternyata di sini ada bos monsternya. Karena aku seorang pahlawan yang pemberani, jadi aku menembaki musuhnya dari sini saja. Tapi sialnya, tiba-tiba dia mengeluarkan Ender Pearl, dan dia pun langsung menuju ke bawah. Anjay, mabar slap, kabur. Pukulan Siskae sangatlah sakit, jadi aku pancing dia keluar, lalu aku tembaki terus dengan panah. Aduh, mati Siskae, mati. Kamu terlalu sakit. Mati kau Siskae. Mama, yes. Akhirnya Siskae pun sudah mati. Dan aku pun lanjut mencari kalung yang dicari oleh villager armorer yang disembunyikan oleh Siskae di bawah sini. Oh, nice. Oke, let's go. Saatnya kita go back home. Singkat cerita, akhirnya aku kembali ke desa. Lalu menyerahkan kalung tersebut ke villager. Dan misi pun selesai. Setelah itu, aku kembali lagi ke rumah dan membereskan inventoriku yang penuh. Selanjutnya, aku pun mencolokkan pickaxe ironku dengan menggunakan Fortune 3. Karena setelah ini, aku akan pergi mining untuk mencari diamond. Oke, Fortune 3 sudah kudapatkan. Sekarang saatnya aku akan pergi mining untuk mencari diamond. Dan aku akan mencarinya di sekitaran desa sini saja, agar nanti bolak-baliknya jadi mudah. Guanya sudah kutemukan, dan aku pun langsung masuk ke dalamnya. Untuk selanjutnya, aku bakalan langsung melakukan mining. Let's go! Ini sih, ini.